Perkenalkan, aku Clarissa Intan Majistika, aku dari Automation Engineering 2023 dengan NIM akhir 079. Di sini aku diberikan kesempatan nih untuk mewawancarai salah satu owner bisnis konveksi yang keren banget pastinya. Dan dia akan memberikan insight untuk orang-orang yang akan membuka bisnis di bidang konveksi. Langsung aja kita bersama Kak Dion Widianto, owner dari National Graphic. Halo Kak Dion, Halo, sebelumnya Kak Dion bisa nih perkenalkan terlebih dahulu diri Kak Dion dan ceritakan sedikit tentang National Graphic. baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dion Widianto. Saya pemilik dari bisnis konveksi National Graphic yang saya mulai yang awalnya dari bisnis ini dari sebuah hobi yang saya tekuni dari bidang fashion dan keinginan saya untuk menyediakan bisnis pakaian berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. National Graphic sendiri adalah sebuah perusahaan di mana dia bergerak di bidang fashion, menyediakan pakaian dalam pesanan jumlah partai seperti kaos, polo, jaket, hoodie, dan juga PDH, misalnya seperti itu. Dari awal udah niat di dunia konveksi ya Kak. Mulai jalannya konveksi ini dari kapan nih Kak? Saya memulai bisnis konveksi ini sejak tahun 2020. Yang awalnya bisnis ini saya bangun dari sebuah hobi. Waktu itu saya mulai dari skala kecil. Saya mulai menerima pesanan dari teman-teman dan juga komunitas sekitar. Tapi seiring berjalannya waktu, pesanan makin banyak. Dan kami mulai fokus untuk mengembangkan brand sendiri dengan memperhatikan kualitas dari bahan kami, kerapian jahitan, dan kepuasan pelanggan. Sekarang alhamdulillah bisnis ini sudah punya beberapa klien tetap dan juga terus berkembang. Fokus kami bukan hanya produksi, tapi juga membangun kepercayaan dan hubungan baik antar pelanggan. Wah, menarik banget nih. Awalnya apa sih Kak yang kepikiran gitu buat memulai bisnis konveksi ini? Jadi awalnya tuh saya mulai bisnis konveksi ini karena saya punya keresahan pribadi ya. Waktu itu saya sering kesulitan mencari tempat konveksi yang bisa bekerja dengan cepat, harganya terjangkau, tapi juga punya kualitas yang bagus. Dari situ saya berpikir, kenapa nggak saya coba bikin sendiri aja. Akhirnya saya mulai belajar cari tim yang punya keahlian di bidang kayak jahit dan juga sablon, lalu membangun sistem produksi yang bisa tetap efisien tanpa menurunkan kualitas. Jadi sebenarnya bisnis ini lahir dari kebutuhan pribadi saya, yang kemudian berkembang jadi solusi untuk banyak orang atas keresahan yang saya alami gitu loh. Wah, setuju banget tuh Kak. Kadang emang harus mulai aja dulu ya. Kalau soal promosi nih Kak, gimana sih cara Kakak branding dan promosiin ke orang-orang agar tahu konveksi Kakak dan percaya dengan usaha Kakak? Kalau soal promosi, saya lebih banyak memanfaatkan jejaring sosial media ya. Karena menurut saya itu cara paling efektif untuk sekarang buat ngejangkau orang-orang secara luas. Dari awal saya memang sudah fokus untuk membangun branding lewat sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook dengan menampilkan proses produksi, hasil jadi, dan juga testimoni dari para pelanggan. Tujuannya yaitu supaya orang bisa lihat langsung bagaimana kualitas dan cara kerja serta profesionalitas kami. Selain itu, saya juga rutin bikin konten yang ringan tapi juga informatif. Misalnya kayak tips memilih bahan atau behind the scene pengerjaan pesanan. Dengan cara itu pelan-pelan kepercayaan dari pelanggan akan mulai tumbuh dengan sendirinya. Karena orang bisa lihat sendiri cara kerja kami benar-benar serius dalam menjalankan dan kualitasnya dijaga dengan baik. Wah, keren banget nih Kak. Soalnya banyak ya sekarang nyari vendor konveksi tuh lewat sosial media.
Tapi kan di dunia konveksi ini pesaingnya banyak. Nah, yang bikin National Graphic ini punya ciri khas yang tetap dan bertahan itu apa sih, Kak? Ya kalau konveksi memang pesaingnya banyak, tapi justru di situ tantangannya. Kalau di National Graphic, kami punya ciri khas yaitu selalu menyesuaikan desain sesuai dengan kemauan pemesan. Jadi setiap produk yang kami buat itu benar-benar personal dan unik gitu loh. Buat hasil produksi massal yang sama semua kayak gitu. Kami ingin setiap pelanggan merasa puas dengan desain yang kami berikan dan benar-benar mencerminkan gaya dari mereka sendiri. Kami juga punya moto yaitu make a design as you like, yaitu artinya adalah eh, memi- membuat desain sesuai dengan kemauan dari pemesannya. Yang dari prinsip ini bukan cuma slogan, kami juga punya prinsip kerja di mana setiap pesanan yang dikerjakan dengan perhatian penuh dan detail kualitas keinginan pelanggan. Karena atas kepuasan pelanggan lah bentuk itu juga adalah promosi, bentuk promosi yang baik. Sekarang kita ngomongin soal harga nih, Kak. Gimana sih cara Kakak nentuin harga biar tetap bisa bersaing, tetapi bisnisnya tetap cuan? Kalau soal harga ya, kami selalu menyesuaikan harga dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan sih. Jadi sebelum menentukan harga, kami biasanya diskusi dulu mulai dari kayak bahan apa yang ingin diinginkan, jenis sablonnya, terus kayak atau bordirnya misalnya, sampai jumlah pesanan pelanggan itu juga mempengaruhi dari harga jualnya. Dari situ kami baru kayak membuatkan penawaran harga yang paling pas. Prinsipnya kami ingin pelanggan tetap dapat kualitas yang terbaik tanpa harus merasa terbebani dengan harga gitu loh. Jadi bukan cuma soal murah atau mahal, tapi juga bagaimana hasilnya bisa sepadan dengan apa yang bisa mereka harapkan gitu. Dengan cara ini pelanggan juga akan merasa lebih dihargai kan, dan bisnis kami juga akan bisa lebih tetap sehat dan juga berkelanjutan. Sekarang kalau dari sisi keuangannya sendiri, Kak, ini gimana nih di sisi keuangan di konveksi Kakak? Dan soal banyak nih yang mulai usaha tapi duitnya tuh suka dicampur dengan uang pribadi. Nah, itu penting banget kalau soal keuangan itu. Dari awal membangun, kami juga udah berusaha untuk disiplin dalam hal keuangan ya. Kami fokus pada pembukuan dan pencatatan keuangan supaya semua transaksi uang masuk dan uang keluar itu terpantau dengan jelas. Mulai kayak dari modal, pengeluaran untuk bahan, sampai keuntungan itu kami catat dengan jelas. Kami juga memisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis. Karena kalau dicampur kan biasanya malah bikin bingung ya dan sulit berkembang. Dengan sistem pencatatan yang rapi, kami bisa tahu posisi keuangan secara real time, jadi keputusan bisnis pun bisa lebih terarah. Selain itu, pembukuan yang tertib juga membantu kami. Nah, kalau nanti pengen mengajukan kerjasama atau memperbesar usaha, kayak pengajuan pinjaman, pengajuan investasi dan lain-lainnya itu kan perlu pembukuan yang jelas. Karena semua data keuangan sudah jelas dan juga transparan, nanti akan lebih mempermudah kita dalam mengembangkan bisnis kita itu sendiri. Sistemnya oke banget ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, Kak. Menurut Kakak, apa sih kunci utama biar bisnis tetap berjalan dan berkembang kayak sekarang? Kalau menurut saya ya, kunci utama dari bisnis bisa tetap berjalan sama berkembang itu kalau saya mungkin konsistensi. Karena dalam bisnis pasti ada naik turunnya kan. Jadi ada masa sepi, ada masa rame, terus nanti pasti penting, yang penting gimana kita tetap konsisten gitu loh. Konsisten menjaga kualitas, pelayanan, dan juga semangat dalam melayani customer. Dari konsisten itu
Akhirnya muncul kepercayaan dari para pelanggan, dan kepercayaan itulah yang bisa bikin bisnis kita terus bertahan dan juga tumbuh gitu. Nantinya jangan cepat puas juga, tetap belajar dan terus berproses. Keren banget nih sharing-sharingnya Kak. Jujur banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari obrolan hari ini. Sebelum ditutup, boleh dong Kak Dion kasih sedikit pesan untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis konveksi. Pesan saya bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis konveksi ya, mungkin adalah mulai aja dulu, berani memulai. Kadang kita terlalu banyak mikir kayak takut gagal, tapi pasti kuncinya adalah berani memulai. Padahal kuncinya itu adalah justru langkah pertama. Nggak harus langsung langkah yang besar atau sempurna. Ya, yang penting mulai aja dulu dari apa yang kita bisa, ya gitu. Saya dulu juga gitu kok. Dari situ kita nanti belajar dan juga berkembang sendiri dan menemukan cara terbaik buat jalanin usaha kita. Karena kalau nggak pernah mulai ya kita nggak akan tahu seberapa jauh proses kita sebenarnya. Jadi intinya jangan takut gagal lah. Yang penting berani memulai dan terus konsisten. Setuju banget. Terima kasih banyak ya Kak Dion sudah berbagi ilmu dan ceritanya dan sangat inspirasinya. Sukses terus ya Kak untuk Amin, National amin, Graphic. Semoga makin berkembang dan makin luas. amin. Terima kasih. Dadah, cukup Sama-sama. sekian. Terima kasih. Dadah. Dadah. Makasih Dion. Udah itu berapa menit itu? Berapa ya?